Nama Rika sebetulnya tidak terlalu asing bagi masyarakat Batam dan sekitarnya. Di tahun 1993, bersama Vira Yuniar mereka membentuk sebuah grup band remaja yang cukup populer. Vira menjadi gitaris sementara Rika memegang drummer, merangkap vokalis. Penampilan mereka yang energik bahkan sempat menarik perhatian grup band slang yang kemudian menawari mereka rekaman di Jakarta selepas lulus SMU. Tawaran itu disambut baik oleh Rika. Namun Vira Yuniar yang lebih dulu pergi ke Jakarta. Tetap dong, maksudnya kita tradisi harus ada, ya udah akhirnya kita berdua secara ini nyiapin serah-serahan. Jadi kita tuh blasteran banget, Indonya udah Indo. Nggak tahu Indo mana. Benny ada Jawanya, ada Malukunya, aku ada Sulawesi Utaranya, ada Sundanya, ada Jawanya juga gitu. Nah, kalau kita mau ambil semua mungkin nggak selesai-selesai, setahun adatnya banyak banget. Acara seserahan diakhiri dengan sungkeman yang dilakukan kedua mempelai kepada orang tua masing-masing. Baik Indi maupun Benny terlihat menangis haru saat orang tua mereka membisikkan sejumlah pesan dan wejangan. Yang bikin kita terharu tadi pada saat sungkeman tuh mungkin mohon ampun kali ya, itu yang paling utama, mohon ampun, karena kadang aku sendiri kalau inget dulu-dulu atau ya yang lewat-lewat, dosa tuh udah bukan hitungan jari kaki ya, kadang kita suka lupa dari perbuatan sampai omongan yang keluar dari mulut tuh kadang mungkin bikin mereka sakit hati. Jadi saat sekarang mungkin saat yang paling pas untuk memulai sesuatu yang baru dengan restu yang bener-bener mereka berikan buat kita. Beberapa selebriti tampak terlibat penuh dalam rangkaian acara pernikahan kedua mempelai. Mereka berperan mulai dari pengirim pengantin di gereja sampai menjadi pagar bagus dan pagar ayu. Dengan keterlibatan selebriti sebanyak itu, berapa Indi dan Benny harus merogoh kocek untuk membayar mereka? Kita nggak sanggup bayar mereka. Kalau mereka datang berarti mereka tulus. Bayarannya adalah ada deh. Ya enggak lah, kan itu nggak bisa dinilai dengan materi. Waktu Indi minta aku jadi bridesmaid-nya, aku juga sebenarnya tersanjung gitu loh. Ya terharu aja, jadi waktu inget waktu dia nelfon, dia nangis, ngasih tahu dia mau kawin, terus aku juga nangis, ya udah. Terus ya sesuatu yang indah aja ya, persahabatan antar wanita ketika dia akan menikah, terus kita dipilih untuk jadi orang yang terdekat dengan dia. Ya, really something aja gitu. Nggak ada bayaran sama sekali. Nggak, karena sahabat, terus kita merasa ada waktu dan bisa gitu, ya oke. Lalu setelah heboh-heboh acara pernikahan usai, kemana mereka akan berbulan madu? Kalau memungkinkan, kalau nggak ada halangan, kalau ada rezeki juga ya, tergantung angpau. Kita pengennya sih ke Cina. Cina beneran, negara. Kalau nggak sempet ya ke Roxy lah. Tapi apa arti pernikahan sesungguhnya bagi mereka? Perkawinan itu sakral, ya. Ya dua jadi satu. Jadi segala sesuatu sekarang mungkin ya memang udah menjadi kita berpermasalahan dan hal yang mesti kita bagi berdua gitu. Kalau dulu kan mungkin ngambil keputusan apa-apa sendiri, gue pengen ini, pengen itu sendiri. Sekarang mungkin ya apa-apa ya saling mengisi lah. Mungkin di saya ada kelebihannya, ada kekurangan saya, di Indi juga ada kelebihannya saya, mungkin begitu aja, saling mengisi aja. Kalau dulu kan kita kerja cari duit, uang gue adalah uang gue gitu. Kalau sekarang uang dia uang gue. Pemirsa, berikut ini berita duka dari kehidupan selebriti yang berhasil dihimpun tim redaksi Cek dan Dicek. Pemirsa, kembali kita kehilangan seorang seniman besar, orang tua dan juga tokoh yang pantas menjadi suri tauladan kita semua. Jumat 18 Oktober 2002, seniman besar Betawi Haji Bokir bin Jiun akhirnya menutup mata untuk selama-lamanya di usianya yang ke-77 tahun akibat serangan penyakit sesak nafas. Kepergian almarhum bagi Amah sang istri sama sekali memang tidak diduga. Karena sebelum almarhum mengembuskan nafas terakhir, kondisi almarhum masih terlihat sehat dan bugar. Menurut Amah, almarhum memang pernah mengidap penyakit darah tinggi dan diabetes. Meski kedua penyakit itu menurut Amah berhasil disembuhkan, ternyata Tuhan berkehendak lain untuk seniman yang begitu peduli dengan kebudayaan Betawi itu. Sekitar pukul 4 pagi, Haji Bokir akhirnya meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya. Kepergian almarhum tentunya banyak menyisahkan kenangan terutama sekali bagi keluarga dan sahabat-sahabat terdekat almarhum. Perasaan saya kehilangan tadi tinggal suami saya. Perasaan sih emang udah nggak enak. Saya kan pergi ke kampung lihat anak saya. Kata dia jangan lama-lama no di sono, kata dia gitu. Enggak bah sebentaran. Terus ibu pulang. Pas pulang malamnya ini terjadi begini.
Tidak saja istri dan anak almarhum yang merasa kehilangan, sahabat-sahabat almarhum seperti Haji Nasir yang selalu setia bersama almarhum dalam melestarikan lenong Betawi, serta Malih Tongtong yang mengaku banyak belajar dari almarhum, juga merasakan sekali telah kehilangan Haji Bokir. Tahun 71 itu saya terkenal bareng sama dia. Sampai orang adu jangkrik dinamain Nasir Bokir. Sampai pernah. Nah, terus sekarang dia nggak ada ya, tinggal saya namanya ketua. Kayaknya kita gimana ya, seakan-akan kesepian gitu ya. Yang kita anggap sering kita bertanya kepada dia, kekurangan-kekurangan kita, terutama mentas di panggung ini. Untuk sementara ini kita kayaknya menemukan kesulitan gitu. Kepada siapa lagi kita bertanya gitu ya. Yang kita anggap tokoh Betawi itu yang perlu-perlu kita sanjung-sanjung dan kita sayangi. Sekarang meninggalkan kita tanpa ada pesan apa-apa. Pemirsa, kini Haji Bokir memang telah meninggalkan kita semua. Pria kelahiran Jakarta 25 Desember 1925 yang begitu menaruh perhatian terhadap perkembangan kebudayaan Betawi, khususnya kesenian lenong Betawi ini, telah tidur selama-lamanya di pangkuan Tuhan Yang Maha Esa. Jasa almarhum yang telah berhasil menaikkan derajat kesenian lenong Betawi sampai ke pentas hiburan komersial tanah air, akhirnya telah dapat dinikmati oleh artis-artis Betawi saat ini. Selamat jalan seniman besar Betawi. Semoga amal ibadah dan jasa-jasamu diterima Tuhan Yang Maha Esa. Kesuksesan artis Vira Yuniar di dunia sinetron kini diikuti oleh saudara sepupunya Rika. Belum lama ini Rika terjun ke dunia musik sebagai penyanyi pendatang baru dari kubu geng Potlot. Meski beda jalur, namun kehadiran Rika yang langsung ditangani oleh grup band Slank bukan tidak mungkin akan menyaingi kepopularitan Vira. Lalu bagaimana reaksi Vira menanggapi kehadiran Rika sebagai artis pendatang baru? Astaga. Nama Rika sebetulnya tidak terlalu asing bagi masyarakat Batam dan sekitarnya. Di tahun 1993 bersama Vira Yuniar mereka membentuk sebuah grup band remaja yang cukup populer. Vira menjadi gitaris sementara Rika memegang drummer merangkap vokalis. Penampilan mereka yang energik bahkan sempat menarik perhatian grup band Slank yang kemudian menawari mereka rekaman di Jakarta selepas lulus SMU. Tawaran itu disambut baik oleh Rika. Namun Vira Yuniar yang lebih dulu pergi ke Jakarta justru banting setir menjadi model iklan dan bintang sinetron. Meski memiliki hubungan saudara, penampilan Vira dan Rika lebih mirip bumi dan langit. Vira tampak demikian feminim dan kemayu, sementara Rika terkesan tomboy dan urakan dengan kepalanya yang botak. Buat saya komentarnya cuma satu gitu. Kalau laki-laki jadi perempuan itu kan namanya banci. Tapi kalau perempuan jadi laki-laki modelnya Ika itu. Mungkin itu bagian dari cara dia untuk mengekspresikan diri ya. Dan memang orangnya dari dulu seperti itu gitu. Dari zaman dulu emang gue udah begini, udah istilahnya udah apa ya? Dengan aksesoris yang kayak gini dari tahun 96 gitu, terus sempat jadi anak bebek sebentar gitu. Ya udah terus bikin begini lagi gitu sekarang. Tapi emang dari dulu gue udah begini gitu. Meskipun tampak bertolak belakang, namun sebagai saudara keduanya mengaku sangat akur dan kompak. Bahkan keputusan Rika menyusul Vira ke dunia artis tak membuat hubungan mereka menjauh. Mereka mengaku terus-menerus mencoba saling mensupport karir masing-masing. Saya lihat dia memang punya potensi yang besar gitu. Terus kesempatan itu pun sebenarnya tidak datang hanya saat ini gitu, hanya kemarin gitu loh. Tapi sebelumnya dia juga pernah dapat kesempatan gitu. Ya sekarang dari penyanyi Indonesia banyak, tapi yang bisa menciptakan lagu gitu kan, terus dia bisa sesuai sama dirinya dia gitu. Itu jarang gitu loh. Makanya saya bilang sayang banget kalau kesempatan itu nggak dipakai. Di bawah manajemen geng Potlot dan di bawah bendera Slank Records, Rika baru saja meluncurkan album pertamanya yang berjudul Rika Love Mama yang diduga akan kian memperkaya belantika musik Indonesia. Tidakkah Vira terusik untuk mengikuti jejak Rika atau minimal membuat album bareng saudara sepupunya itu? Keinginan untuk rekaman itu, untuk nyanyi gitu ya, terjun ke dunia musik itu saya pun ada gitu. Cuman kayaknya udah beda jalur gitu ya. Kalau tiba-tiba saya nyanyi kayak Ika gitu, orang bukannya kaget malah Vira demi apa lo Vir gitu. Gitu juga dia gitu.